mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dan Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Jumat sebagai hari wajib berpantang. Ada 7 Jumat yang wajib berpantang, hari wajib berpantang. Tentu juga boleh ya berpuasa, kan wajib puasanya kan hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Dan dalam surat Gembala kemarin kan dirasa pantang dan puasa kita ini ringan ya. Ringan atau berat kira-kira ya. Nah, puasanya dirasakan berat ya. Hanya sekali makan, sekali dalam sehari, ya kroso napa niku luwe ya. Lemes, biasanya kan 3 kali, ini hanya sekali. Dulu itu ya boleh 3 kali, tapi yang kenyang sekali itu 1 saja, yang 2 kan bisa 1/4 atau setengah, tidak boleh penuh piringnya gitu. Namun sekarang kan ada dalam aturan kan hanya 1 kali kenyang. Dan ini pantang dan puasa dirasa ringan, kita bisa ya menambah sendiri, ya, boleh tiap hari, ya, tambah bagus ya tiap hari sampai Jumat Agung, ya. Puasa dan pantang. Dan bacaan kitab suci hari ini berbicara tentang ya puasa. Puasa yang benar itu bagaimana? Tentu ada puasa yang semu, ya. Ada puasa yang sejati. Puasa sejati dalam perjanjian lama, seperti dikatakan dalam bacaan pertama, ialah membuka
belenggu-belenggu, melepaskan tali ikatan kuk, dan membebaskan sesama dari penderitaan dan beban hidup. Ini puasa yang sejati dalam perjanjian lama ya, yang dikehendaki oleh Allah, yang harus dilakukan oleh umatnya, membuka belenggu-belenggu, melepaskan kuk. Mungkin kita memberi beban kepada orang lain, beban penderitaan ya, dengan apa ini, kata-kata atau mungkin juga tindakan ya, membuat sesama kita menerima beban, membuat hidupnya menderita ya, karena tingkah laku kita, ucapan kita. Maka ikatan melepaskan kuk, beban bagi sesama kita, membebaskan sesama kita dari penderitaan dan beban hidup. Ini suatu yang sungguh luar biasa ya, dan tidak gampang ya, membebaskan sesama kita dari penderitaannya ya, beban hidup. Tentu dalam masa pandemi ini ya, orang-orang di sekitar kita ya tentu mengalami banyak kesulitan ya dalam hidup, beban-beban hidup yang harus ditanggung. Tentu kita diajak untuk melihat ya, mempunyai mata yang bisa melihat beban sesama kita, dan juga akhirnya berempati ya, mau melibatkan diri ya, menolong sesama kita supaya ya terlepas, terbebas dari penderitaan dan beban hidup mereka. Ini puasa yang sejati dalam perjanjian lama. Lalu puasa yang sejati dalam perjanjian baru. Makna, tujuan, dan patokan atau pedoman berpuasa dalam perjanjian baru ada dalam Tuhan Yesus. Ini yang menjadi tujuan, makna, pedoman atau patokan kita berpuasa ya ada dalam Tuhan Yesus ya. Ukurannya ada dalam Dia. Tentu puasa bukan prestasi pribadi ya, atau prestasi manusia, supaya manusia apa ini bisa untuk mencari kesaktian hidup, atau juga mencari sebagai alasan membanggakan diri di hadapan Tuhan. Ya, saya tiap hari berpuasa ya, selama 40 hari, apalagi terus menuntut kepada Tuhan harus memberi balasan. Puasa bukan prestasi pribadi yang dibanggakan ya di hadapan Allah. Namun puasa sebagai bentuk ya, perendahan diri ya, di hadapan Allah. Puasa sebagai ya kita menyadari ya,
kita ini manusia ya, ciptaannya. Benar-benar hidup kita ditentukan oleh Allah ya. Sangat bergantung pada Dia. Kita benar-benar menyadari ya akan kerapuhan diri kita sebagai manusia. Maka puasa sebagai ya, bentuk perendahan diri kita ya di hadapan Allah untuk mohon belas kasih-Nya ya, pengampunan ya, rahmat-Nya. Puasa sebagai saat ya, menunggu atau menanti dengan penuh harapan akan kedatangan Sang Mempelai, kedatangan Tuhan Yesus, ya, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ini puasa yang kita lakukan ya dalam rangka kita ya menunggu kedatangan Sang Mempelai ya, Tuhan Yesus. Maka puasa yang kita lakukan ini sekarang ini karena Sang Mempelai tidak hadir secara nyata. Tuhan kita Yesus Kristus sekarang tidak hadir secara nyata ya, namun hadir dalam sabda dan sakramen-sakramennya, terutama Ekaristi. Dan sekarang Tuhan bertahta di surga. Dan saat puasa kita ya menantikan ya dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan akan kedatangannya kembali. Dan tentu perjumpaan kita dengan Dia merupakan saat ya kebahagiaan. Ya. Sebagaimana tadi dikatakan dalam bacaan Injil ya, para murid ditempatkan sebagai sahabat-sahabat mempelai laki-laki. Tentu kehadiran Sang Mempelai ya, kehadiran Tuhan merupakan saat gembira ya, saat sukacita ya, saat bahagia dan bukan saat duka cita. Untuk itu Bapak kasih ya, kita diajak untuk ya, menempatkan ya puasa kita ya secara benar, bukan sebagai prestasi, namun sebagai bentuk ya perendahan diri, dan kita menantikan ya kedatangan Tuhan kita ya, Sang Mempelai, dan saat kedatangannya merupakan ya, saat ya kebahagiaan ya, bagaimana kita berjumpa dengan Dia. Dan saat puasa ini hendaknya ya sebagai bentuk kita menanti dengan penuh iman, penuh harapan ya akan kedatangannya ya, kedatangannya yang kedua yang akan senantiasa memberi ya ganjaran kepada kita ya para murid-Nya.